Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Azizul Zianur Zaman. saya Indah Yuliana. Saya Tafif Auwalia Noviati. Berikut ini merupakan tugas topik 2 ruang kolaborasi perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia yang diampu oleh Profesor Dr. Esti Ismawati MPD. Buku ke-1, Buku Mengajar untuk Perubahan, Belajar Berdemokrasi, halaman 58-75, Pengarang Bambang Wisudo, Penerbit Intrans Publishing, tahun terbit 2017. Faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang penting dalam cerita Belajar Berdemokrasi. Faktor sosial dan budaya dalam cerita. Seorang guru pendidikan kewarganegaraan yang mengajar di daerah pesisir pantai Carita, pada saat masuk sekolah, guru meminta siswa tersebut untuk menuliskan harapan yang ingin dicapai dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Guru pun terkejut dengan hasil jawaban siswa. Ada beberapa siswa yang banyak mengalami masalah di rumah, seperti sejak kecil tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Ada juga yang sepulang sekolah berjualan di pinggir jalan. Faktor ekonomi dalam cerita. Siswa tersebut setelah pulang sekolah selalu berjualan papan luncur dan juga menawarkan jasa tato temporer yang bisa dihapus dalam waktu 2 minggu di pinggir pantai. Siswa tersebut berjualan karena kondisi ekonomi yang rendah. Kondisi ini menuntut anak berjualan untuk menyambung hidupnya. Faktor politik dalam cerita. Pertama, banyak sekolah akan menghadapi ujian nasional. Jam pelajaran pendidikan kewarganegaraan diganti dengan mata pelajaran yang diujikan. 2. Pengelolaan iuran tidak transparan sehingga siswa merasa haknya belum terpenuhi, seperti fasilitas di kelas. Laboratorium komputer kurang menunjang sehingga siswa belajar kurang nyaman. Selain itu, terdapat guru yang jarang masuk di kelas. Ketiga, guru baru atau junior tidak diperbolehkan mengampu kelas 12. Keempat, siswa-siswi dalam mencari atau mengakses informasi masih susah. 5. Guru membeda-bedakan latar belakang pendidikan siswa. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan perlakuan terhadap siswa jurusan IPA dan juga siswa jurusan IPS. 6. Guru dan siswa bekerja sama dengan melakukan demonstrasi untuk melengsarkan kepala sekolah yang tidak bertanggung jawab. 7. Para inisiator demonstrasi diancam oleh Wakasek Humas bahwa akan dipersulit dalam kelulusan ujian nasional. Mengingat mereka merupakan siswa kelas 12 dan salah satu dari mereka diancam juga akan dicabut beasiswanya jika melengsarkan kepala sekolah yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana guru atau pengajar mempertimbangkan perspektif sosiokultural dalam caranya mengajar? Jawabannya, beberapa strategi yang dilakukan oleh guru untuk materi berdemokrasi yaitu sebagai berikut. Pertama, metode daring. Metode yang dapat digunakan dari permasalahan di atas yaitu guru mengajak siswa untuk menonton stand-up komedi untuk menambah minat belajar siswa dalam upaya meningkatkan semangat belajar. 2. Bermain peran. Bermain peran dilakukan oleh siswa yang dibagi sesuai dengan perlengkapannya. Sebelumnya tidak pernah ada pembelajaran bermain peran. Maka semua orang terkejut atas penampilan kelas 12 IPS dengan menggunakan media konkret. Cara lain yang akan Anda lakukan selain yang sudah diterapkan guru atau pengajar? Jawabannya, cara lain yang dapat kami terapkan jika kami seorang guru adalah kami berusaha untuk melakukan pendekatan personal kepada anak terlebih dahulu. Jangan langsung menggunakan pemaksaan atau hukuman. Kemudian kami buat anak merasa nyaman dan aman dengan keberadaan kita. Dan mengajar dengan menggunakan media yang interaktif dan menarik seperti menggunakan video pembelajaran, aplikasi belajar berbasis games, atau menggunakan benda-benda yang konkret agar anak tidak bosan dalam belajar dan anak akan merasa tertarik. Pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis studi kasus dan pembelajaran pada mata kuliah lain yang terkait.
Pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis studi kasus. Pertama, pentingnya bagi seorang guru agar dapat membimbing dan mengarahkan siswanya untuk melakukan suatu tindakan yang tepat. Dua, pentingnya bagi seorang guru untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan mempertimbangkan perbedaan sosiokultural siswa. Pembelajaran pada mata kuliah lain yang terkait yaitu pembelajaran mata kuliah lain pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik. Guru harus dapat mengetahui kebutuhan daripada siswanya di dalam kelas sehingga guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Buku kedua, buku mengajar untuk perubahan Rai Sang Pecandu Online Game, halaman 76 sampai 92. Pengarang Bambang Wisudo, penerbit Intrans Publishing, tahun terbit 2017. Faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang penting dalam cerita Rai Sang Pecandu Online Game. Faktor sosial dalam cerita. Yang pertama, akibat kecanduan game online, Rai susah bangun pagi dan sering membolos sekolah. Rai sering mengurung diri di kamar dan membatasi interaksi bersama teman serta ibunya. Rai bahkan tidak mandi karena terus bermain game. Yang kedua, kecanduan game online menjadikan Rai sering melontarkan umpatan kasar kepada orang lain, termasuk ibunya. Ia juga mengamuk dan berani kabur dari rumah. Yang ketiga, teman-teman Rai dan pihak sekolah menunjukkan kepedulian dan merangkul Rai. Mereka datang mengadakan kegiatan pembelajaran di rumah Rai supaya Rai kembali bersemangat. Yang keempat, akibat bermain game online, Rai dan beberapa anak lain menurut hasil survei telah terpapar pornografi melalui situs-situs yang ada di internet. Yang kelima, pihak sekolah mengupayakan dampak kecanduan game online dengan cara memodifikasi mata pelajaran TIK dengan membuat kabel jaringan untuk mengalihkan fokus anak-anak terhadap game online yang difasilitasi Wi-Fi oleh pihak sekolah. Yang keenam, sekolah merubah sistem penilaian UTS semua ujian tertulis menjadi kegiatan live-in atau menginap di suatu daerah dengan mengikuti adat istiadat setempat untuk mengurangi interaksi anak-anak terhadap gadget. Selanjutnya, faktor budaya dalam cerita. Yang pertama, kebiasaan bermain game online berbahaya bagi anak seusia Rai karena emosinya yang belum stabil dan matang sehingga menimbulkan rasa senang, kepuasan pribadi, disertai efek ketergantungan. Yang kedua, kecanduan bermain game online menyebabkan anak mengalami penurunan dan gangguan fungsi penglihatan, kelainan syaraf punggung, dan syaraf otot karena terus-menerus duduk sambil menatap layar monitor, serta penurunan fungsi tubuh karena tidak makan dan minum secara teratur. Yang ketiga, pola-pola budaya kekerasan yang ada dalam game online membawa dampak buruk bagi Rai, karena dapat dicontoh dan diterapkan di dunia nyata serta dimungkinkan terpapar konten pornografi dalam hal negatif yang merugikan di masa depan. Faktor ekonomi dalam cerita. Yang pertama, Rai tergolong anak dengan ekonomi yang mampu sehingga keluarganya Rai dapat memberikan fasilitas berupa komputer jinjing yang mengakibatkan Rai kecanduan game online. Yang kedua, Rai dan teman sekolahnya juga tergolong memiliki ekonomi yang mampu juga karena orang tua dapat memfasilitasi saat membutuhkan komputer pada pelajaran TIK. Yang ketiga, kebiasaan buruk Rai dalam bermain game online membuat dia melakukan cara yang tidak baik untuk mendapatkan uang seperti memaksa ibunya memberi uang untuk bermain game, atau bahkan mencuri diam-diam uang ibunya. Yang keempat, cara lain yang digunakan Rai yaitu dengan membuat akun palsu sebagai perempuan cantik atau penipu yang merayu laki-laki demi mendapatkan uang atau pulsa. Selanjutnya, faktor politik dalam cerita. Yang pertama, kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebijakan batasan usia pengguna dan akses game online, khususnya untuk situs-situs game dewasa atau berbau pornografi. Yang kedua, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi mengenai dampak bahaya game online untuk anak-anak sekolah. Yang ketiga, pemerintah harus sering melakukan pengawasan dan membatasi akses untuk situs game online yang beredar bagi anak-anak yang mengandung unsur kekerasan supaya tidak menimbulkan banyak korban seperti Rai.
Bagaimana guru atau pengajar mempertimbangkan perspektif sosiokultural dalam cara mengajar? Yang pertama, guru Ray atau Pak Dian bekerja sama dengan orang tua Ray untuk menangani kecanduan game online yang dialami Ray. Yang kedua, guru meminta bantuan dari pihak kakak kelas terkait Ray untuk membujuk Ray keluar dari kamar, mandi, dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Yang ketiga, guru melibatkan teman-teman Ray untuk merangkul Ray agar terlepas dari kecanduan game online dengan cara belajar bersama di rumah Ray supaya Ray dapat bersosialisasi kembali dan bersemangat kembali ke sekolah. Yang keempat, guru merancang dan memodifikasi pembelajaran menyesuaikan karakter peserta didik dengan memodifikasi pembelajaran TIK serta merubah pelaksanaan UTS menjadi kegiatan di luar sekolah. Cara lain yang akan Anda lakukan selain yang sudah diterapkan guru atau pengajar. Yang pertama, mengadakan program sosialisasi dampak negatif kecanduan game online dengan melibatkan pihak sekolah kepada seluruh peserta didik. Yang kedua, bekerja sama dengan orang tua terkait pengawasan penggunaan alat elektronik selama di rumah. Yang ketiga, merancang pembelajaran bertema permainan tradisional secara berkelompok atau kolaboratif untuk mengajarkan kepada peserta didik mengenai kerjasama dan interaksi sosial yang tidak kalah seru serta menyenangkan. Yang keempat, membangun kedekatan emosional dengan peserta didik sehingga dapat memotivasi mereka dalam belajar dan memantau secara tidak langsung penggunaan mereka terhadap gadget. Pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis studi kasus dan pembelajaran pada mata kuliah lain yang terkait. Yang pertama, kasus tersebut berkaitan dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen, yaitu sejak awal permasalahan guru mencoba mencari solusi agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir, sehingga asesmen siswa tersebut dapat terpenuhi, yaitu terbukti ketika siswa dinyatakan lulus dari sekolah tersebut. Yang kedua, kasus tersebut juga berkaitan dengan mata kuliah pembelajaran sosial emosional, yaitu bagaimana guru membangkitkan kembali semangat siswa yang sempat redup karena permasalahan kecanduan game online. Guru juga berusaha membangkitkan nilai religius melalui kunjungan wali kelas bersama guru agama. Dan selanjutnya, kasus tersebut berkaitan juga dengan mata kuliah pemahaman peserta didik, di mana seorang guru mencoba mencari solusi atas permasalahan siswa. Banyak teori yang bisa diterapkan pada Ray untuk mencoba mengatasi permasalahan Ray. Misalnya teori belajar humanistik. Buku ketiga, Literasi Dasar, Buku Melawan Setan Bermata Runcing, Pengalaman Gerakan Pendidikan Sekolah, halaman 125 sampai 156. Pengarang Aditya Dipa dan kawan-kawan. Penerbit Sekolah Institut. Tahun terbit 2019. Faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang penting dalam cerita Melawan Setan Bermata Runcing. Faktor sosial dalam cerita. 1. Adanya kesadaran sebagai anak untuk belajar. Namun, kepala adat membuat persyaratan bahwa anak-anak hanya boleh belajar dalam rentang 1 bulan. 2. Kurangnya kesadaran orang tua akan pendidikan terutama baca tulis. 3. Adanya perbedaan perspektif sosial yang menyebabkan masyarakat yang satu dikucilkan oleh masyarakat lain. Karena ada seorang anak dari pedalaman ke kota ia dikucilkan. Faktor budaya dalam cerita. 1. Faktor budaya yang pertama yaitu orang Kubu dilecehkan dengan ungkapan jijik dan menganggap orang Kubu tidak mempunyai agama, makan babi, dan tidak memakai baju. 2. Memegang budaya jika laki-laki memakai celana dalam dan perempuan tidak menutup dada. 3. Anggapan bahwa perempuan hanya perlu menikah dan tidak perlu menempuh pendidikan, sehingga banyak terjadi pernikahan dini, sedangkan perempuan di kota cenderung menikah lebih tua. 4.
Masyarakat masih memegang adat-adat lokal yang berpandangan bahwa ilmu baca tulis itu menyeramkan karena bisa mencuri semua pengetahuan mereka, sehingga adat melarang adanya sekolah. Anak-anak yang ingin bersekolah harus melakukan proses belajar di luar hutan karena takut mendapat bala atau kutukan. 5. Masyarakat rimba merupakan masyarakat bertradisi lisan, sehingga mereka mampu mengingat huruf dengan cepat. Faktor ekonomi dalam cerita. 1. Faktor ekonomi yang pertama yaitu mayoritas menjual hasil kebun mereka sendiri. 2. Saat melakukan transaksi jual beli, sering ditipu karena kurangnya mengenal angka. 3. Minimnya perekonomian masyarakat membuat anak-anak kesulitan dalam melanjutkan pendidikan. Faktor politik dalam cerita. 1. Hutan dirampas oleh oknum-oknum orang rimba dan diperjualbelikan kepada penduduk kota demi kepentingan pribadi. 2. Terdapat larangan bersekolah oleh pimpinan orang rimba, sehingga penduduk desa beranggapan pendidikan tidak bermanfaat. 3. Pemangku adat memberikan waktu 1 bulan untuk pengajar mengajari baca tulis orang rimba. Jika berhasil, orang rimba diizinkan melanjutkan belajar, tetapi masih dalam pengawasan pemangku adat. Bagaimana guru atau pengajar mempertimbangkan perspektif sosiokultural dalam caranya mengajar? Masalah: ada yang salah dari proses sekolah rimba. Anak didik beranggapan mereka belajar baca tulis agar sama seperti orang kota. Hal ini tentunya salah kaprah. Justru dengan baca tulis agar tetap menjadi orang rimba, barulah adanya pemikiran baru yaitu bangga menjadi diri sendiri. Solusi pendidik dalam mengatasi pembelajaran buta huruf atau baca tulis. 1. Guru melakukan pendekatan secara langsung kepada anak rimba dengan cara yang pertama yaitu belajar pemahaman huruf dengan cara menuliskan kosakata penting dalam kehidupan sehari-hari di rimba. Contoh, huruf A dibaca atap. 2. Belajar mengawinkan huruf dengan cara melihat keaktifan siswa. Contoh, matahari. Karena terlalu panjang, maka sambung suku kata untuk diteruskan. Cara lain yang akan Anda lakukan selain yang sudah diterapkan guru atau pengajar. Jawaban: cara lain yang akan dilakukan selain yang sudah diterapkan guru atau pengajar tersebut adalah memfasilitasi anak-anak rimba dengan memberikan pembelajaran yang konkret. Langkah yang diambil adalah memberikan buku cerita bergambar kepada anak-anak rimba tersebut. Anak-anak cenderung penasaran atau punya rasa ingin tahu yang besar, sehingga rasa penasaran atau ingin tahu mereka terhadap apa yang diceritakan dalam buku cerita bergambar bisa menjadikan mereka termotivasi atau lebih bersemangat dalam belajar baca tulis. Dan kata-kata yang ada dalam buku cerita bergambar bisa dijadikan bahan ajar baca tulis bagi anak-anak. Pembelajaran yang diperoleh dari menganalisis studi kasus dan pembelajaran pada mata kuliah lain yang terkait. Jawaban: setelah membaca buku Melawan Setan Bermata Runcing, kita sebagai pendidik harus memahami karakter siswa dalam belajarnya. Hal ini terkait dengan mata kuliah pemahaman peserta didik. Jadi, kita sebagai guru harus melihat karakteristik setiap peserta didik sebelum mengajar. 2. Cerita buku Melawan Setan Bermata Runcing juga berkaitan dengan filosofi pendidikan Indonesia, yaitu pentingnya memahami pemikiran dasar Ki Hajar Dewantoro yang selalu mengajarkan pentingnya memerhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak dalam praktik pendidikan. Karena karakter seseorang dapat terbentuk dari sosial budaya yang memengaruhi.
Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.